Semua saya harap mendapatkan kertas yang kecil ya, itu lagu pujian kita untuk hari ini dari Mazmur 32 ayat 1 sampai 2. Kita akan memulai ibadah kita. Shalom. 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 Merdeka. Merdeka. Kemarin saya 17 Agustus nggak ikut acara apapun ya, tapi kami sama anak-anak lomba masukkan patu ke dalam botol ya, bikin perayaan sendiri. Saya rindu tahun depan bukan hanya anak-anak yang memeriahkan 17 Agustus ya, supaya kita orang-orang dewasa programnya supaya dibuat. Artinya ada acara kebersamaan mencintai bangsa ini. Kita bersyukur Indonesia 77 tahun. Kalau manusia 77 tahun sudah lansia ya, sudah dekat berjumpa dengan Tuhannya, begitu kata firman Tuhan. Tapi hari ini bagaimana kita di hadapan Tuhan? Ya, seharusnya 77 sudah waktunya ya, sudah sangat mapan. Artinya menyelesaikan tugas itu. Waktu beristirahat. Hari ini kita belum beristirahat. Karena apa? Injil harus diberitakan kepada tiap-tiap orang. Panggilan bagi kita orang percaya supaya Injil sampai. Kita ada di tempat ini, bekerjalah di tempat ini seperti apa yang Tuhan katakan kepada kita. Kita bersyukur boleh beribadah di tempat ini juga ya. Kita merdeka untuk beribadah. Tidak ada sesuatu yang menghalangi kita kecuali mungkin diri kita sendiri. Kita harus merdeka, berpuasa untuk segala sesuatu. Itu yang hari ini kita boleh pelajari. Jemaat Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita ambil waktu kita sejenak. Waktu teduh kita mau serahkan tubuh, jiwa dan roh kita kepada Tuhan hari ini. Mari kita ambil waktu kita sejenak. Kita berdoa kepada Tuhan. Amin. Kuserahkan tubuh, jiwa, dan rohku hari ini menghadap Tuhan. Saya mau beribadah kepada Tuhan. Mungkin ada yang letih lesu di antara kita. Mungkin ada yang sakit tubuh. Hari ini biarlah pujian ini menyegarkan kita. Mengingat cinta kasih Tuhan yang memerdekakan kita. Itu yang menguatkan kita hari ini. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. 302. Kuserahkan pada Tuhan tubuh, roh, dan jiwaku. Kita mau hari ini menyerahkan tubuh, jiwa, dan rohku, kuserahkan kepada Tuhan untuk memulai ibadah hari ini, supaya aku menikmati Tuhan hari ini. Serahkan pada Tuhan.
kami serahkan tubuh jiwa roh kami kepada Tuhan, supaya kami menikmati Tuhan hari ini. Hari ini kita berbahagia? Berbahagia? Ya, kecil bahagianya. Berbahagia? Ya, agak kuat. Berarti ya, hari ini kita harap kita semua berbahagia di tempat ini. Orang yang berbahagia biasanya bisa nyanyi. Lain sama film ya. Ada satu, kalau orang India itu mau ngapain pun nyanyi aja kerjanya. Tapi hari ini bukan karena itu. Kita bernyanyi karena merdeka, sudah menerima kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Hatiku penuh nyanyian, 192. Nanti untuk yang ayat yang di bawahnya itu ya, supaya kita enak menyanyikannya. Waktu yang lagu yang di bawah, haleluya puji Tuhan ya, ya. Haleluya puji Tuhan. Yang haleluya semua perempuan, yang puji Tuhan semua laki-laki. Haleluya yang di bawahnya sama-sama. Oke ya. Haleluya itu perempuan, puji Tuhan laki-laki. Haleluya yang di bawahnya sama-sama. Oke? Yuk kita mulai. Hatiku penuh nyanyian. Hari ini kita mau bersuka cita. Kitalah orang yang paling berbahagia di bumi ini karena menerima pengampunan dosa. Kita tepuk tangan ya. Yuk kita mau puji Tuhan hari ini. Kita bertepuk tangan. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah, Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. siapa? Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Haleluya, 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 haleluya. Kita nyanyikan sekali lagi. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah, Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Haleluya, 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 haleluya. senang ya? Menjadi anak raja. Saya bukan keturunan Raja Sisinga Mangaraja, tapi saya bangga. Ternyata saya punya raja di atas segala raja.
Hari ini kita adalah orang yang paling berbahagia. Jadi nyanyikanlah pujian bagi Tuhan yang sudah mengangkat kita menjadi anak raja. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan hari ini, aku sangat berbahagia Tuhan. Sambil menyanyikan lagu ini, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. 274. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya, karena aku sudah diampuni. Sambil menyanyikan lagu ini, biarlah kita merenungkan kasih Tuhan yang telah mati di kayu salib untuk segala dosa dan pelanggaran kita, supaya hari ini kita memuji namanya. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus. Kita nyanyikan lagi lagu ini. Ku berbahagia yakin teguh. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus. Aku bernyanyi bahagia. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus. Memuji Yesus, Memuji Yesus selamanya. memuji Yesus selamanya. Jemaat kami persilakan dulu kembali. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan mengumpulkan kami dari tempat kami masing-masing. Tuhan mengantarkan kami pagi hari ini. Secara bersama-sama kami mau beribadah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan menguduskan tiap-tiap kami, supaya ibadah kami menjadi ibadah yang berkenan, yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kalau Indonesia boleh merayakan ulang tahun kemerdekaan yang ke-77 tahun. Tuhan yang memberkati bangsa ini. Kami bersyukur kami boleh beribadah hari ini di tempat ini dengan kemerdekaan yang ada. Kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati tiap-tiap kami hari ini supaya setiap kami boleh Tuhan hari ini diberkati. Berkati setiap kami yang mengambil bagian supaya Tuhan terus memperlengkapi kami. Berkati anak-anak kami, guru-guru sekolah minggu yang hari ini juga mengajar mereka. Tuhan memberkati. Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya, supaya di dalamnya kami mempermuliakan Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Lingga secara khusus yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati dia,
Tuhan yang menguatkan dia, Tuhan yang meneguhkan hatinya. Kau Allah yang boleh terus memperlengkapi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami hari ini kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan sharing ya, firman Tuhan, kesaksian dari saudara kita. Tapi sebelum itu kita akan memuji Tuhan. Nomor 17. Aku bahagia ya. Supaya hari ini bukan yang sharing saja boleh berbahagia, tapi semua kita hari ini menikmati kebahagiaan. Karena Tuhan Yesus telah angkat dosa. Ini sumber kebahagiaan kita. Ya. Nomor 17. Setelah ini kami serahkan kepada saudara kami Mina untuk boleh berbagi bagi kita pagi hari ini. Aku bahagia, bahagia. Kita tunjukkan ekspresi kita ya. Kalau bahagia itu ketahuan dari wajahnya itu. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan dihapuskannya, dihapuskannya, dihapuskannya. Yesus angkat dosaku dan dihapuskannya, dihapuskannya, dihapuskannya. Sekali lagi yuk. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan dihapuskannya, dihapuskannya, dihapuskannya. Yesus angkat dosaku dan dihapuskannya, dihapuskannya, dihapuskannya. Kami persilakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya akan berbagi dari Markus 6 ayat 30 sampai 44, tapi tidak semuanya. Ini berbicara tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Iya. Saya yakin kita di sini bukan kali pertama mendengarkan, mungkin ke-10, ke-20, ke-30. Karena ini sudah sering juga kita baca dan kita dengar dalam khotbah mungkin. Tapi ketika saya bersatu dengan ayat ini, saya mendapatkan berkat kembali dari Tuhan. Itu ya. Dalam cerita ini dari ayat 30 ya. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Dan 31. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Artinya waktu yang mereka gunakan itu full untuk melayani Tuhan. Ya, aku tidak sedang menuntut diriku untuk full time kepada Tuhan. Tapi ketika aku pelajari ini, seberapa banyak waktu yang aku gunakan untuk melayani Tuhan, sehingga ya kalau Tuhan di sini tidak sempat makan, saking sibuknya melayani Tuhan. Aku sibuk apa hari ini? Gitu ya. Apakah aku lupa makan bukan karena melayani Tuhan? Gitu kan? Lebih banyak waktu aku gunakan hanya untuk memuaskan keinginanku dengan diriku. Gitu ya. Jadi seperti evaluasi ya gitu. Apa yang aku sibukkan hari ini? Sibuk melayani Tuhan kah? Atau sibuk melayani diriku? Atau memang aku bekerja, tapi hanya untuk diriku saja, gitu ya, bukan untuk Tuhan.
Jadi evaluasi ya, waktu yang kugunakan untuk apa paling banyak gitu. Ketika sebenarnya hari Jumat yang lalu jam 3 sini kan ada Jumat apa, rumah belajar ya. Sebenarnya bukan kemarin gitu ya. Iya, karena yang ku tahu sebelumnya rumah belajar ini hari Selasa dan hari Kamis gitu. Itu hari yang aku tidak bisa gitu, karena belajar juga di rumah. Tapi ketika diputuskan hari Jumat ya, saya aku pengen kesini hari Jumat itu, tapi karena kondisi yang tidak ya ada masalah dengan perut gitu ya, jadi nggak datang. Dan kenapa juga aku pikirkan gitu, ketika yang mengajar di sini juga rata-rata yang sudah berkeluarga dengan kesibukan mereka masing-masing, mereka punya suami, anak, dan yang akan mereka urus gitu, tapi mereka masih memberikan waktu. Aku apa yang urus ya? Gitu. Jadi seperti apa ya, refleksi ya, berikan waktu untuk Tuhan. Jangan berleha-leha dengan waktumu yang ada gitu ya. Sebenarnya hari Jumat juga di sekolah ya gitu, buat PA juga gitu, habis kegiatan belajar mengajar jam 11 sampai jam 12 ada juga PA, tapi selama berapa jam sesudah itu nggak ada lagi kegiatan sampai jam 5 gitu. Artinya masih bisa sebenarnya mengajar les di sini gitu ya, gitu rumah belajar. Jadi saya memutuskan gitu ya dari sini gitu, Tuhan saya mau gitu ya. Jadi sekali lagi gitu, jangan sibuk dengan pekerjaanmu saja, jangan untuk dirimu saja, tapi pikirkanlah Tuhan. Ya kalau Tuhan tidak sempat lagi makan karena melayani banyak orang gitu. Ya kalau aku mungkin untuk terlambat makan nggak bisa karena ada asam lambungnya gitu. Tapi bukan karena itu gitu ya. Ada esensi yang lebih penting dari situ, Tuhan melayani karena itu yang Tuhan tahu paling penting gitu ya. Jadi aku diajarkan kembali untuk itu gitu, melayani karena Tuhan juga sudah melakukan teladan yang baik gitu ya. Terus ketika mereka tidak sempat makan ya gitu ya. Dan ketika ada banyak orang yang ada di situ, Tuhan justru berkata kepada murid-muridnya yang ada di situ, ayat 37. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kebutuhan yang Tuhan nyatakan pada saat itu ketika kita pergi ke suatu tempat supaya kita beristirahat seketika dan mereka mau makan, tapi ternyata nggak makan loh gitu. Biasanya ini secara ya walaupun sebenarnya nggak bisa manusiawi ya. Malam Selasa semalam kita diajarkan tidak ada manusiawi karena kita anak Allah. Maksudnya tidak ada lagi yang mengatakan alasan yang kita buat gitu manusiawi. Aku capek, aku lapar, aku butuh istirahat gitu. Sehingga ketika Tuhan melihat manusia itu sudah letih, sudah kelaparan, Tuhan bilang berikan mereka makan. Padahal sebenarnya Tuhan bilang aku makan gitu ya. Maksudnya di awal ayat itu 31 mereka mau makan sebenarnya. Mereka butuh istirahat gitu. Tapi Tuhan bilang berikan mereka makan. Ya aku pikirkan apa ya, secara sekali lagi secara pribadi, secara jasmani gitu, aku butuh istirahat. Kalau tidak makan gitu, seperti perutku akan perih selanjutnya gitu ya. Kalau tidak istirahat sepertinya tidak pasti emosi gitu ya, naik emosi gitu. Apalagi yang ada lagi sesuatu yang tidak seperti kita pikirkan gitu. Tapi justru Tuhan bilang berikan mereka makan. Kenapa? Ada belas kasihan Tuhan bagi mereka. Ada Tuhan mau supaya mereka juga boleh melihat teladan Tuhan, mengasihi gitu ya. Jadi jangan pentingkan dirimu gitu ya. Jangan pentingkan kesenangan gitu yang kupelajari dari sini gitu ya. Tuhan menunjukkan teladan yang baik bagi kita gitu ya. Jangan dahulukan emosimu. Kalau murid-murid marah ya gitu, mereka sudah tidak nyaman lagi. Mungkin mereka juga memang butuh istirahat pada saat itu. Mereka memang sudah butuh makan pada saat itu. Jadi ketika mereka lihat sudah banyak orang yang akan akan mereka urus lagi gitu, mereka bilang suruh mereka pergi. Tapi Tuhan bilang berikan mereka makan. Jadi jangan bagiku gitu ya, jangan pentingkan kepentinganmu gitu. Kasih tunjuk teladan yang Tuhan yang sudah berikan bagimu gitu, dan karena Tuhan juga sudah memberikan teladan gitu ya. Jadi kepentingan diri sendiri gitu. Ya penting gak makan, penting ya. Tapi ketika pada saat tertentu dibutuhkan melayani orang, itu yang
dapatkan dari sini gitu ya. Ya, utamakan juga mereka gitu ya. Jadi kadang-kadang misalnya kayak aku gitu sudah lapar gitu ya, dan pelayanan misalnya butuh waktu yang lama, aku akan ke belakang itu gitu ya, makan dulu di situ gitu. Maksudnya aku nggak tahu itu salah atau tidak ya gitu. Tapi seperti itu yang katakan. Jadi ketika aku lihat ini gitu, Tuhan mengutamakan mereka, Tuhan mengasihi mereka, ada belas kasihan Tuhan atas mereka. Itu bukan emosinya, bukan letih badannya, bukan kemauan perutnya, tapi dia lihat, dia layani mereka dengan segenap hati oleh karena belas kasihan Tuhan. Gitu. Oleh karena Tuhan berbelas kasihan atas mereka. Ini yang bisa sampaikan. Terima kasih. Terima kasih buat Nina. Berbahagia karena apa? Firman Tuhan itu memberi pengertian. Kalau baca firman nggak ngerti apa-apa, biasanya jadi ngantuk ya. Karena apalagi yang ribet-ribet dibaca. Tapi hari ini kita bersyukur ya, supaya ketika kita membaca, kita mengerti, itulah kebahagiaan. Ada sesuatu yang mau Tuhan nyatakan bagi kita. Ya, saya juga hari ini mau berbagi ya. Ketika si Jaya di saudara ya, anak kakak saya dipanggil Tuhan. Kesempatan ketika Januari waktu itu saya punya hati untuk mulai melayani dia. Saya bersyukur. Yang pertama, saya bahagia karena boleh melakukan pelayanan itu. Kalau tidak, aku hanya meratapi mungkin kematiannya yang nggak pernah aku lakukan sesuatu. Jadi artinya aku belajar bahwa pertemuan itu adalah kesempatan. Itu yang pertama yang aku pelajari. Setiap pertemuan dengan orang, siapapun itu kesempatan. Ini yang membuat hatiku semakin kuat. Ketika bertemu dengan orang, ya baik atau tidak baik waktunya. Kalau nunggu dia sehat, saya kira saya nggak akan beritakan Injil waktu itu sama dia. Menderita lupus hampir 8 tahun, itu nggak mudah bagi dia ya, karena dia yang mengalami semua penderitaan. Tapi kebahagiaanku bukan karena dia dipanggil Tuhan, ya waktu tanggal 5 waktu itu ya, bukan itu, tapi kebahagiaanku karena pada waktu dia hidup ada Injil diberitakan, iman yang menyelamatkan. Ini yang boleh kita mengerti. Jadi saya semakin belajar setiap kesempatan. Jadi kalau ada orang yang kita temui, kita beritakan Injil, dia masih nolak, yang penting bagian kita sampaikan. Itu aja yang semakin ada dalam hatiku. Setiap pertemuan itu adalah kesempatan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika belajar ya, hati yang berkuasa, ya ini sulit sebenarnya. Ya, seorang murid harus belajar. Ya, kalau jadi anak Allah, percaya kan jadi anak Allah itu mudah. Tapi menjadi seorang murid diperlengkapi. Ya, ketika belajar hati yang berkuasa yang minggu lalu yang ke-17 ya, Tuhan Yesus berkata, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sepertinya kok Tuhan maklum ya dengan kejahatan mereka. Itu yang kurenungkan ya. Kok sepertinya Tuhan seperti maklum dengan kejahatan mereka. Padahal itu karena terlalu besar kasih Tuhan untuk setiap manusia, untuk saya hari ini ya, yang mengecap kebaikan Tuhan. Baru saya renungkan, kalau ialah Tuhan bisa ngomong seperti itu. Ketika melihat kehidupan Stefanus ya di Kisah Para Rasul, saya melihat ini manusia sama seperti saya pikir. Stefanus nggak makan besi, nggak makan baja, nggak makan kawat. Dia juga makan seperti kita, ya makanan-makanan yang dinikmati oleh manusia. Tapi kenapa dia bisa berkata, Tuhan jangan tanggungkan. Ketika dia dilempari dengan batu, dia mengampuni orang-orang yang melempari dia. Ini luar biasa ya, Stefanus. Jadi saya semakin merenungkan, orang kalau nyakiti hatiku, kalau menyinggung perasaanku, kalau ngomongnya nggak enak di telinga, kalau seperti ini udah ku buat nggak dihargai, udah ku kerjakan dengan baik menurutku tapi nggak mendapat sesuatu pujian, malah kadang-kadang komplain gitu. Apa yang ku perbuat? Itu. Aku semakin mengoreksi diriku ya. Seorang Stefanus, manusia juga sama seperti saya pikir. Tapi dia berkata seperti itu, luar biasa. Kenapa Stefanus bisa begitu ya, saya pikir? Karena dia mengecap, mengerti betapa besarnya kasih Tuhan bagi dia. Hari ini
saya juga mau belajar. Ternyata mengampuni itu dalam artinya, bukan sekedar ya udah aku ampuni kau seperti itu. Tidak, mengampuni yang sangat luar biasa. Stefanus sudah dilempari, harusnya dia layak itu. Nanti kau ya, kalau nanti datang Tuhan dihukum kau. Kadang-kadang kita balas ya, nanti kau jahat, kau dihukum Tuhan kau nanti. Stefanus sebagai manusia mungkin layak menyatakan, tapi tidak. Ya, hari ini mari kita boleh ya menikmati pengampunan dari Tuhan itu sangat luar biasa. Ya, bagaimana saya harus bisa menerima, berpuasa untuk segala sesuatu, supaya nggak ada yang nyantol di hati. Hidup ini seperti air karena ada roh Tuhan bagi saya, bagi kita orang percaya. Ya, ini yang membuat saya berbahagia hari ini. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi ya. Aku bahagia. Setelah ini kita akan masuk ke pengumuman dan doa syafaat. Nomor 17. Boleh berdiri ya. Kita berdiri dulu. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Aku bahagia, bahagia karena Tuhan Yesus telah angkat dosaku. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan dihapuskannya, dihapuskannya, dihapuskannya. Yesus angkat dosaku dan dihapuskannya, dihapuskannya, Aku bahagia, bahagia. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan dihapuskannya, dihapuskannya, dihapuskannya. Yesus angkat dosaku dan dihapuskannya, dihapuskannya, dihapuskannya. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Yang membawa pengumuman dan doa syafaat kami persilakan. Ya, terima kasih untuk waktunya. Saya share sedikit ya masalah, bukan masalah ya. Kegiatan misi yang kita kerjakan di sini salah satunya adalah rumah belajar ya. Rumah belajar ini kita buat di sini untuk memberkati anak-anak yang di sekitar kita. Dan kita bersyukur ya, anak-anak yang datang itu antusias untuk belajar. Dan kami dari tim rumah belajar sangat senang kalau ada Mina ya yang mau memberi diri untuk melayani anak-anak itu. Anak-anak yang hadir itu pada saat ini ada mereka dari TK sampai SMP kelas 2. Jadi kalau hari ini ditambahkan satu tim untuk melayani, ya kita bersyukur ya. Dan kita juga terus berharap ya masih ada di antara kita yang mau menyerahkan diri untuk itu. Kami sangat senang untuk menyambutnya. Ya, itu untuk rumah belajar. Dan satu lagi untuk Jumat Gembira. Kami bersyukur juga ya sebagai tim yang melayani di Jumat Gembira ini banyak anak-anak yang bisa datang, dan kita doakan hari ini mereka itu anak remaja laki-laki itu sudah banyak ya. Jadi kami berharap Tuhan mengantarkan ada pelayan laki-laki supaya artinya apa, ketika anak-anak itu bisa dilayani sesama jenis gitu ya, bisa apa, dia bisa lebih nyaman mungkin bercerita masalahnya atau apanya gitu. Jadi kita doakan ya supaya ada di antara kita yang punya hati untuk pelayanan Jumat Gembira ini untuk laki-laki. Ya, itu aja untuk pengumuman dari ruang belajar dan misi yang kita kerjakan di tempat ini.
Mari kita buka warta kita. Ada pengumuman dan doa. Yang pertama ada kegiatan dan doa jemaat minggu ini. Yang pertama, minggu pagi ada ibadah pengembalaan anak dan dewasa. Dan setelah ibadah pengembalaan dewasa, kita akan mengadakan PA remaja yang mungkin selama ini sudah dikerjakan oleh karena ada kelas katekisasi di stop ya, karena yang belajar PA remaja juga anak katekisasi gitu. Jadi hari ini kita mulai kembali PA remaja setelah ibadah kita selesai. Yang kedua, Senin jam 19.30 ada persekutuan doa di tempat ini. Jadi mari kita sama-sama belajar ya. Kalau besok akan kita mulai menggalinya dari kitab Markus. Jadi siapa punya kerinduan untuk ikut, kita belajar dulu di rumah kita masing-masing membaca kitab Markus. Dan yang ketiga ada Selasa dan Jumat ya. Setiap Selasa dan Jumat jam 3 ya 15 ada rumah belajar di Pos Sungai Skala. Yang keempat, Rabu jam 9 ada acara masuk rumah baru saudara kita keluarga Bapak Hana, jemaat di Pahorok. Jemaat di tempat ini juga diundang untuk acara kebaktian masuk rumah baru ini. Ya. Yang kelima ada Kamis jam 20 ada meeting pelayanan Pos Seskala, Pahorok dan Tanjung Langkat. Yang keenam ada Jumat Gembira jam 17 ya, jam 5 sore. Yang ketujuh ada kegiatan untuk persiapan tempat ibadah dan persiapan MC. Doa kita berdoa untuk Jemaat SS. Yang kedua kita berdoa untuk persekutuan remaja. Yang ketiga kita berdoa untuk PDP. Yang keempat kita berdoa ya untuk rumah belajar. Yang kelima kita berdoa untuk persekutuan anak Jumat Gembira. Ya. Satu lagi pengumuman untuk kita, tanggal 25 dan 26 ini akan diadakan KKR di Raja Bernah ya. Dusun Buah Raja. Dusun Buah Raja diadakan pada jam 19. Jadi ini pengumuman untuk kita supaya kita juga bisa mengingat berdoa di rumah kita masing-masing tanggal 25 dan 26 di Buah Raja. Kita berdoa untuk orang-orang di sana untuk bisa menghadiri ya KKR ini. Dan yang kedua kita berdoa untuk yang melayani. Pembicaranya adalah Ibu Reguna, MC Bapak Jonsung, pemusik Ranita. Dan juga kita berdoa juga supaya tidak turun hujan. Kita juga berdoa untuk yang bersaksi ada Bapak Rani dan juga Mama Dea. Ya, mari kita berdoa. Kami sungguh memuji-Mu, Engkau Allah kami, Allah yang memeliharakan kami, Allah yang menyatakan kebenaran, setiap kebenaran kepada kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk saudara kami yang bisa di dalam keberadaannya Tuhan juga berbicara kepada dia. Tuhan juga membuat supaya dia juga bisa lebih banyak menggunakan waktunya untuk Tuhan. Di dalam hal ini kami sungguh bersyukur kepadamu bahwa Engkau Allah yang senantiasa memperlengkapi kami. Engkau Allah senantiasa memberikan pengertian-pengertian di dalam kebenaran itu kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, buatlah supaya di dalam keputusan ataupun komitmen yang sudah dibuat oleh saudara kami ini, Tuhan tetap meneguhkannya. Sekalipun di antara kami tidak bercerita bagaimana Tuhan berbuat di dalam hidup kami selama seminggu ini, kami juga tahu Engkau juga berbicara kepada kami. Kami sungguh bersyukur Engkau Allah yang begitu baik kepada kami. Tuhan, kami juga berdoa kepadamu, jikalau kami jemaat Tuhan yang di tempat ini, yang Tuhan khususkan untuk berkumpul di sini, untuk beribadah di tempat ini, dari latar belakang kami masing-masing. Mungkin Tuhan di dalam banyak belajar kepada Tuhan, kami juga banyak diterangi. Jikalau masih adanya kekurangan ataupun dosa yang mungkin mengikat juga di dalam hidup kami, di dalam hal ini pun Tuhan, tolonglah kami supaya di dalam apa yang kami ngerasa itu tidak menyenangkan Tuhan. Buatlah supaya kami juga bisa dengan kekuatan yang daripada-Mu itu kami punya kuasa untuk tidak melakukannya lagi. Karena Engkau adalah Allah yang kudus. Engkau juga rindu supaya kami juga bisa
menjadi umat-Mu yang kudus, supaya ketika kami tidak melakukan seperti yang Tuhan tidak suka, tolong Tuhan supaya Engkau-lah mengingatkan kami, supaya kami bisa datang kepada Tuhan mengakukannya, dan juga kami bisa merasakan bahagia ada Allah yang mengingatkan kami di dalam segala kesalahan kami. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk anak-anak remaja kami. Jikalau ada anak-anak remaja kami di tempat ini yang sudah belajar juga di dalam waktu yang sekian lama, jikalau hari ini juga kami akan memulainya kembali, tolong Tuhan supaya anak-anak kami yang remaja ini pun, mungkin banyak yang memikat hati mereka dari perkembangan zaman ini, tapi tolong Tuhan supaya mereka Tuhan lawat mereka, supaya mereka juga di dalam persekutuannya dengan Tuhan ada rasa yang ingin sekali bertemu dengan Tuhan setiap hari, ada rasa yang sungguh-sungguh mau menyenangkan Tuhan juga, supaya mereka juga bisa berbahagia di masa remajanya, karena mereka melakukan apa yang Tuhan katakan. Di dalam hal ini Tuhan, kami menyerahkan mereka, supaya Engkau Allah yang menolong mereka di dalam keberadaannya juga. Begitu juga Tuhan, kami akan juga mengerjakan setiap hari Senin ada kelompok doa dan juga sharing di tempat ini. Kalau kami juga akan memulainya, akan menggali kitab Markus itu, tolong Tuhan nyatakan kebenaran-kebenaran-Mu yang akan kami pelajari juga, supaya lewat itu juga kami bertambah pengertian kami di dalam kebenaran itu, supaya Tuhan hati kami sungguh-sungguh juga diterangi oleh Tuhan lewat pembenaran akan firman Tuhan. Lewat apa yang kami pelajari itu pun Tuhan, kami sungguh-sungguh bisa juga dikoreksi ketika kami juga tidak tepat di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, buatlah hati kami terus bisa mencintai Tuhan di dalam merenungkan firman-Mu, di dalam membaca firman-Mu ini, supaya lewat PDP ini pun banyak bisa kami ceritakan bersama di dalam persekutuan doa kami. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk misi rumah belajar. Kami bersyukur jikalau Tuhan memberikan hati kepada kami untuk memberkati orang-orang yang di sekeliling kami lewat apa yang ada pada kami, yaitu kami bisa melayani mereka lewat pendidikan. Di dalam hal ini pun Tuhan, kami sungguh bersyukur jikalau ada juga saudara-saudara kami di tempat ini yang sudah Tuhan siapkan hati kami untuk melayani mereka. Kami juga bersyukur akan hal itu. Kami berdoa juga Tuhan, buatlah supaya lewat rumah belajar ini kami yang sudah menjadi tim di dalamnya, kami tetap melakukan ini semuanya seperti untuk Tuhan, supaya ketika anak-anak itu melihat apa yang kami kerjakan, itu semua tertuju kepada kasih Kristus itu, supaya mereka juga bisa merasakan Tuhan, kami melayani mereka oleh karena kasih Kristus itu ada pada kami. Kami menyerahkan terus rumah belajar ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang tetap mengingatkan setiap anak itu untuk bisa datang, dan kami rindu supaya Tuhan juga terus menambahkannya. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk Jumat Gembira. Kami bersyukur jikalau anak-anak itu bisa kami layani lewat Jumat Gembira ini. Anak-anak itu bisa mendengarkan kabar baik lewat Jumat Gembira ini. Kami juga bersyukur Tuhan jikalau beberapa lama waktunya kami sudah melayani mereka, dan firman-Mu juga sudah diberitakan kepada mereka. Biarlah kiranya Roh Kudus yang bekerja di dalam setiap hati anak-anak kami. Mungkin kami tidak bisa sebutkan mereka satu persatu, tapi kami menyerahkan mereka semuanya ke dalam tangan Tuhan, baik yang kecil sampai remaja Tuhan. Engkaulah yang mengingatkan mereka akan kebenaran itu. Jikalau kami sudah banyak bercerita tentang Tuhan Yesus kepada mereka, sekalipun kami tidak bersama-sama dengan mereka, ingatkanlah terus Tuhan supaya mereka juga punya hati untuk datang kepada Tuhan, dan mereka juga punya damai sejahtera yang daripada-Mu itu. Inilah yang menjadi kerinduan kami, supaya anak-anak Jumat Gembira itu pun Tuhan bisa mengalami kasih karunia yang daripada Tuhan. Kami bersyukur untuk tim yang ada selama ini. Biarlah Engkau Allah yang nantiasa memperlengkapi kami, memberikan kami bertambah di dalam kreativitas ataupun di dalam aktivitas yang akan kami kerjakan. Di dalam hal ini pun Tuhan, kami sungguh menyerahkan kami semua tim yang melayani juga ke dalam tangan-Mu. Jikalau
Kami juga mengingat akan KKR yang akan dikerjakan pada tanggal 25 dan 26 itu di Buah Raja. Tuhan, kami menyerahkan ini semuanya ke dalam tangan-Mu, supaya orang-orang di sana juga bisa mendengarkan kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Reguna yang melayani, supaya Tuhan yang menolong dia di dalam yang persiapan yang sudah dikerjakan, di dalam apa yang Tuhan menyatakan lewat dia juga untuk orang-orang yang di Buah Raja itu. Begitu juga untuk yang tim melayani, ada MC, ada pemusik, dan juga tim yang lain, ada yang berbagi kesaksian. Tuhan, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami juga memohon kepada-Mu Tuhan untuk cuaca yang hari ini mungkin sering turun hujan. Jikalau kami mengerjakan pelayanan ini nantinya, kami memohon supaya hujan tidak turun, supaya itu pun tidak menghalangi orang-orang yang di Buah Raja itu untuk tidak datang. Oleh karena itu Tuhan, untuk cuaca pun Engkau Allah yang berdaulat di dalamnya. Untuk tim semuanya kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Itu juga untuk dana yang diperlukan Tuhan, Tuhan yang mencukupkannya. Kami menyerahkan semua apa yang kami sudah doakan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang melihat dari surga. Terima kasih Tuhan, kami masih terus mau melanjutkan ibadah kami. Engkau Allah yang melayani kami. Amin. Kita akan menikmati firman Tuhan pagi hari ini. Masih ada kekuatan kita ya untuk hari ini. Lebih baik lama di rumah Tuhan ya daripada di tempat yang lain. Supaya hari ini kita siap mendengar dan menerima firman Tuhan. Ada perkataan Tuhan yang boleh membuat kita memahami, menangkap sesuatu yang Tuhan katakan. Supaya semua kita diberkati. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu pujian kita, berbahagialah orang yang diampuni. Ternyata orang yang berbahagia itu yang dosanya udah diampuni. Jadi kalau ada di antara kita yang belum menerima pengampunan, berarti bahagianya belum ya, belum punya nilai yang kekal. Supaya hari ini ada firman Tuhan yang berkata kepada kita, seperti lagu pujian kita. Setelah lagu ini kami serahkan kepada Bapak Pendeta Lingga Sinulingga untuk menyampaikan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Terpujilah Tuhan Allah yang mengampuni kami, Allah yang memandang kepada salib Kristus, sehingga kami orang berdosa ini
diampuni dan dijadikan jadi anak-anak Allah yang mulia, yang berharga. Bahkan Tuhan hendak memakai kami menjadi rekan kerja Tuhan di bumi ini. Untuk itu kami ada di sini, mendengarkan firman Tuhan. Kami digembalakan oleh Tuhan, kami dimuridkan oleh Tuhan, kami dilayani oleh Tuhan. Kami menyerahkan diri hari ini dalam ibadah ini, tubuh, jiwa, dan roh kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dialah Roh-Mu yang kudus yang akan menguasai kami. Pakai hamba-Mu yang terbatas untuk menyampaikan firman Tuhan, supaya kami bisa mendengar, supaya kami bisa mengetahuinya, bisa mengerti dan menerimanya, sehingga kami benar-benar diampuni. Kami bertobat, kami bertumbuh dan berbuah seperti yang Tuhan inginkan, sehingga kami bersama-sama berkembang selama ada di dunia ini. Ini doa kami. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom saudara sekalian. Saya ingin mengawali kita membaca dari Lukas pasal 23 ayat 34. Bagian firman Tuhan hari ini kita awali dari Lukas pasal 23 ayat 34. Satu ayat ini sebagai pengantar, karena tema kita hari ini bahagianya dosa diampuni. Mari kita baca bersama-sama satu ayat ini. Satu, dua, tiga. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membawa undi untuk membagi pakaiannya. Sekali lagi saya bacakan ya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saya batasi sampai di situ supaya lebih gampang kita mengingatnya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara, sukacita, bahagia waktu perayaan merdeka itu mungkin tidak semua kita merasakan. Ya, sama seperti ayat ini, mungkin tidak semua kita merasakannya. Apa yang mestinya kita rasakan dari ayat ini? Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Ampunilah mereka. Mereka itu siapa? Apakah kita termasuk di dalamnya? Ampuni itu berarti dilepaskan, dibebaskan. Kalau mengampuni itu berarti melepaskan, membebaskan. Kalau pengampunan berarti pelepasan atau pembebasan. Ini hanya bahasa saja. Ya Bapa, ampunilah mereka. Apakah mereka itu termasuk kita atau tidak? Ini saya mau awali dari sini. Karena kalau termasuk, itulah yang akan kita pelajari. Berbahagialah orang yang diampuni. Nanti kita ceritakan orang lain gitu, ngegosip, kita sendiri nggak bahagia gitu loh. Ada orang merayakan 17 itu begitu meriah, tapi sebagian enggak juga. Malah ada yang lupa, ini hari apa ya? Mereka sibuk mengerjakan pekerjaannya di rumah. Siapakah mereka? Di dalam ayat ini kalau kita gali lebih jauh, ya kita tahu mereka yang menyalibkan Yesus pada waktu itu. Ya mereka lah yang diampuni. Siapakah mereka? Ya mereka yang jahat itu, ada 2 orang penjahat itu diampuni dua-dua. Siapakah mereka? Ya mereka yang membuang undi hanya untuk mendapatkan
jubah yang enggak berharga itu. Orangnya mereka tolak, jubahnya mereka mau. Yesus yang adalah Allah mereka tolak, jubah yang sudah kotor koyak-koyak mereka mau. Ada orang seperti ini perlu diampuni. Siapakah mereka? Ya Bapak, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Oh, para pemimpin-pemimpin yang mengejek itu loh. Memang kau adalah Mesias, anak Allah, selamatkanlah dirimu. Prajurit juga sama konsep mereka, sama-sama mereka mengolok-olok, mengejek Yesus. Yesus mengampuni mereka, Allah mengampuni mereka. Siapakah mereka? Mereka yang menghina Yesus dengan tulisannya. Inilah dia raja orang Yahudi. Yesus adalah raja segala raja, dikecilkan jadi raja orang Yahudi. Raja orang Karo nggak masuk. Makanya kita harus tolak kalimat itu. Raja orang Batak, bukan semua raja, bukan. Ya. Mestinya adalah Allah itu sendiri, Tuhan itu. Tapi mereka akui ini Allah yang kecil. Tapi Tuhan ampuni mereka. Siapa? Oh, penjahat itu betul-betul menghujat. Tapi Yesus ampuni mereka. Saya nggak tahu kapan saudara diampuni. Saya tidak tahu kapan saudara dilepaskan. Dari kesemua orang yang disebutkan di dalam ayat-ayat itu, apakah mereka semuanya mendapatkan pengampunan itu? Apakah mereka semuanya betul-betul diampuni dan merasakan pengampunan itu? Tidak. Hari ini banyak orang Kristen seperti itu. Aku diampuni Tuhan. Yesus mati itu dosa-dosa. Kapan Yesus bilang sama saudara? Kapan kejadiannya? Apakah yang menjadi polisi itu akhirnya mereka diampuni? Tidak ada. Tidak ada kabar. Tidak ada telepon kemarin. Apakah mereka yang jahat itu diampuni? Satu, kita lihat di dalam ayat berikutnya itu. Satu orang yang diampuni. Hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jelas sekali. Satu orang. Dari beberapa macam orang pada waktu itu, Yesus berdoa, ya Bapa ampuni mereka. Hanya satu itu yang merasakan, yang mengalami betul-betul diampuni, dilepaskan. Mengapa dosa harus diampuni, dilepaskan? Disinilah kita perlu merenung lebih dalam lagi. Kalau kita belum mengerti dosa itu seperti apa, dosa itu mengakibatkan apa, mungkin kita nggak peduli dengan pengampunan ini. Mungkin kita nggak peduli. Ya, kita anggap udah selesai. Saudara, pada waktu Yesus berdoa, ya Bapa ampuni mereka, dari pihak Allah itu sudah selesai. Allah sudah memberikan sebuah kesimpulan. Ya, Allah sudah memberikan sebuah jalan. Allah mau berdamai. Di sinilah kuncinya. Peristiwa ucapan Yesus di atas kayu salib disertai dengan korbannya di kayu salib. Allah sudah membuka jalan. Allah membuka pintu pengampunan. Dan Allah berikan itu kepada semua manusia di dunia hari ini. 7 miliar penduduk dunia hari ini sedang beroleh kasih karunia, anugerah Tuhan. Allah membuka jalan, Allah mengampuni mereka. Tapi siapa yang betul-betul diampuni dosa? Siapa? Maka tadi saya tanyakan, apakah kita sudah merasakan itu? Ada orang ngaku-ngaku, aku udah percaya, aku udah terima Yesus. Tapi ketika kita melihat lebih dalam lagi, bagaimana dengan dosanya? Makanya banyak orang Kristen hari ini nggak bahagia. Banyak orang sudah menerima Yesus tidak lepas dari dosanya. Kenapa? Karena belum terjadi yang sebenarnya diampuni. Kekristenan tanpa pelepasan dari dosa sepertinya itu hanya beban berat saja. Sama dengan agama-agama lain, sama dengan manusia pada umumnya.
Itu sebabnya mengapa Daud berani berkata dalam Mazmur 32, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Mari kita membuka ayat itu. Mazmur 32. Apakah Daud sudah mengalami pengampunan itu? Jelas Alkitab mencatat bagaimana Daud ketika dia berbuat zina, ketika dia berdosa kepada Tuhan, Daud mengucapkan satu kata yang indah sekali. Aku telah berdosa kepada Tuhan. Ya, satu kalimat. Aku telah berdosa kepada Tuhan. Ketika ditegur oleh Nabi Nathan, segala tipu daya, kejahatannya, ia berdosa kepada Tuhan. Daud mengaku satu kalimat itu. Aku telah berdosa kepada Tuhan. Saudara, dosa itu hubungannya dengan Tuhan. Jadi kalau kita belum selesaikan dosa kita dengan Tuhan, berarti belum selesai dalam kita. Kapan saudara selesaikan dengan Tuhan? Tuhan sudah selesai. Dari pihak Tuhan sudah selesai. Peristiwa kayu itu menyelesaikan, itu terbuka pengampunan ini. Tapi kapan kita selesaikan dengan Tuhan? Setahu saya kalau ada orang bertengkar, dua-duanya itu harus ada pertemuan dan ada percakapan, ada komitmen. Dua-duanya harus memiliki satu keputusan. Kalau enggak terjadi pendamaian. Si A bilang aku mau memaafkan dia, mau mengampuninya. Iya, betul sekali. Tapi itu enggak terjadi kalau si B itu enggak datang. Sehingga tidak merasakan betapa indahnya pengampunan itu. Mengapa saya berani katakan demikian? Karena dalam catatan Alkitab kita harus mengaku dosa kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni. Setelah ada satu kebulatan hati untuk mengakui kepada Tuhan, disitulah baru terjadi pengampunan. Disitulah baru Allah mengampuni kita secara pribadi. Disitulah kita betul-betul dilepaskan dari dosa itu. Kita lihat seperti apa Daud pada waktu itu. Mari kita lihat. Ini dari Daud, bukan dari saya ya. Ini nyanyian pengajaran. Nyanyian sekaligus juga pengajaran. Makanya saya suka nyanyi itu yang pengajarannya bagus. Ada nyanyian cuma musiknya enak, ya, atau suara MC-nya yang menarik, tapi pengajarannya nggak ada. Saya senang dengan Mazmur 32 ini ya. Apa katanya? Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Ada seru di situ, itu tegas sekali saudara. Ya, kita kan banyak guru ya, tanda seru ya. Ini diserukan, ini kuat sekali. Betapa bahagianya ketika dosa diampuni, ketika pelanggaran diampuni. Istilah diampuni atau ditutupi atau tidak diperhitungkan itu sama, sama-sama menghilangkan atau melepaskan dosa dari orang itu. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Mestinya Daud bilang begini, berbahagialah Daud yang diampuni pelanggarannya. Tapi Daud yakin bukan hanya Daud yang diampuni, ada banyak orang yang diampuni Tuhan. Ya Bapa, ampunilah mereka. Banyak orang diampuni, tapi siapa sebenarnya yang diampuni itu? Apakah kita termasuk di dalamnya? Ya berbahagialah. Saya senang kata berbahagia ini. Kalau bahasa Karo itu sekarang sangat kel. Kel itu berarti sangat besar. Kalau dulu terjemahannya malam ate, itu sembuh di hati gitu. Malam ate, bukan di mulutnya yang sembuh, tapi di ate. Ate itu bahasa Karo ya, bukan hati-hati. Ya.
Ade itu musuh, ya, hati. Ya, terjemahan manapun nggak apa-apa. Bahasa Yunani kalau di dalam Septuaginta ini pakai kata makarios. Makarios. Gampang saya mengingatnya waktu itu. Itu seperti ada gunung di kanan dan di kiri, dan kita ada di bawah gunung itu dan terlindungi dari musuh. Begitulah bahagianya Daud pada waktu itu. Ada pelindung, ada penjaga yang membuat Daud merasa berbahagia. Kebahagiaan kita karena ada Tuhan Yesus yang melindungi. Makanya dia sering berkata, Yesus, Allah gunung batu, kota benteng. Itu menunjuk, dalam perjanjian batu menuju kepada Yesus Kristus yang telah mengampuni dia. Betapa bahagianya. Kita bahagia bukan karena kita merayakan hari ulang tahun, tapi kita bahagia karena ada Tuhan bersama dengan kita. Ada Tuhan yang melindungi kita, ada Tuhan yang melepaskan kita, ada Tuhan yang mengampuni kita. Kebahagiaan seperti inilah yang saya katakan tadi, kebahagiaan yang terbesar. Atau dalam catatan itu saya menuliskan di situ, tidak ada pengalaman yang dikatakan paling mendasar. Orang yang mendapat pengampunan itu, mereka betul-betul terbebas hatinya, jiwanya, tubuhnya dari ikatan dosa itu. Ya. Saudara, mari kita membaca ayat itu tadi. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Tanpa karya Yesus ini tidak mungkin. Dalam perjanjian barat, perjanjian lama, bagaimana hubungannya Daud pada waktu itu? Menceritakan ketika diampuni. Allah yang mengampuni Daud itulah Allah yang mengampuni dalam perjanjian baru. Oleh karena karya Yesus Kristus, Allah dalam perjanjian lama itu menyatakan diri, ini loh Allah yang mengampuni dosa itu. Mengapa pengorbanan Yesus, karya Yesus di kayu salib itu bisa menyelesaikan dosa kita? Kenapa enggak darah orang-orang yang lain? Kenapa enggak para nabi? Kenapa enggak para imam? Kenapa enggak para rasul? Kenapa Yesus? Saudara, ketika Allah menghakimi manusia berdosa ini, tidak ada satu pun yang layak untuk diampuni. Standar kekudusan, kebenaran, keadilan Allah, tidak ada satu pun yang bisa menutupi, yang bisa mensejajarkan dengan Allah. Itu sebabnya darah siapapun tidak bisa menyelesaikan dosa ini. Usaha manusia apapun tidak bisa menyelesaikan dosa ini. Kebaikan siapapun di dunia sebesar apapun tidak bisa, tidak memenuhi standar Allah. Lalu mengapa darah Yesus? Darah melambangkan nyawa. Nyawa Yesus sejajar dengan nyawa Allah itu sendiri. Yesus adalah Allah itu sendiri, sehingga memenuhi standar ilahi. Allah yang punya kuasa mengampuni, Allah yang punya kuasa untuk menghukum, sehingga hukuman kepada manusia berdosa bisa ditiadakan oleh karena sudah diampuni di dalam Kristus Yesus. Karena itu sudah memenuhi standar. Jadi siapapun orang di dunia ini hari ini, di sudut manapun mereka tinggal, usia berapapun mereka hari ini dalam Kristus, itu sudah bisa diampuni karena standar ilahi itu sudah diberikan oleh Yesus melalui kematiannya di kayu salib. Dan yang ajaibnya itu terjadi dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya pun itu sudah diampuni. Proses inilah makanya hanya kematian Yesus Kristus di kayu salib itu yang bisa meredakan amarah Allah. Karena Allah itu sendiri sebenarnya yang dikorbankan
Nyawa Yesus itu sendirilah yang dikorbankan. Inilah yang memuaskan hati Allah. Sebenarnya dosa membuat tidak ada satupun orang di dunia ini bisa bertemu dengan Allah. Sejak Adam dan Hawa berbuat dosa, manusia itu dijauhkan. Semua orang telah berbuat dosa dan dijauhkan dari hadirat Tuhan. Kehilangan. Karena semakin jauh akhirnya ia kehilangan. Tidak ada satupun yang memenuhi standar Allah. Kehilangan kemuliaan Allah. Tapi karena Allah kasihnya besar, ia mau menyelamatkan, ia harus menjadi manusia dan harus mengorbankan dirinya untuk mengadakan pengampunan ini. Makanya Daud melihat begitu besarnya kebahagiaan orang yang diampuni pelanggarannya. Bagi Daud yang sudah merasakannya, yang sudah diampuni Tuhan, ia bisa mengalami kebahagiaan itu. Bagi kita hari ini bagaimana? Kalau kita tidak mengalaminya, ya kita anggap biasa-biasa saja. Kematian Yesus ya biasa, itu firman Tuhan, itu kabar baik. Kita anggap biasa saja. Padahal berapa miliar pun kita korbankan untuk pengampunan dosa kita, itu enggak memenuhi standar. Serajin apapun kita, sebaik apapun kita, secantik seganteng apapun kita, sekaya apapun kita, itu enggak pernah memenuhi standar. Makanya tanpa Yesus tidak ada pengampunan di dunia ini. Enggak ada pengampunan dosa. Jadi yang ada di agama-agama itu seperti apa? Ya itu seperti mimpi lah. Seperti obat bius supaya orang merasa tenang, nyaman. Ketika habis obat biusnya ya sakit lagi. Ya itu terus kerjaan manusia di dunia ini. Makanya capek menjadi orang beragama ini. Karena begitu habis nanti tenaga biusnya, dia kambuh lagi. Begitu dia bangun tidur, apa tadi ya? Gak ada apa-apa. Tetapi dalam Kristus Yesus, ya, pengampunan itu sudah selesai sampai akhir zaman. Cukup dengan satu korban untuk selama-lamanya, kata penulis Ibrani. Enggak seperti korban anak lembu Paskah dalam perjanjian lama yang tiap tahun harus diadakan. Kalau tiap tahun harus dikorbankan anak lembu, berapa biayanya bisa hitung, saudara? Untuk pengampunan dosa, berapa lama saudara hidup? Kalau sejak lahir dipersembahkan itu, paling tidak burung terkukur, merpati 2 ekor. Kalau ada sedikit yang lebih besar, pasti ingin memberi yang terbaik. Kalau 1 ekor lembu setiap tahun berapa itu? Dikorbankan. Umur berapa kita hidup? 77 tahun. Kalikan 77 ekor berapa? Lalu hasilnya jambul enggak? Enggak juga. Kasihan kali itu mereka yang mengorbankan itu. Ya. Tapi kita memiliki Yesus, satu kali itu cukup untuk selama-lamanya. Amin. Disinilah kebahagiaan kita. Bahagianya kita itu karena kita enggak lagi berjuang bersusah payah untuk itu. Kita sudah selesai dengan Allah. Hanya kapan? Saya mau tahu kita kapan selesainya itu. Saudara sudah selesai dengan Tuhan. Kebahagiaan yang dikatakan Daud dalam ayat 1 dan 2 yang kita nyanyikan tadi. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Ada dosanya, ada, ditutupi. Ada pelanggarannya, ada, tapi diampuni. Berbahagialah orang manusia yang kesalahannya nggak diperhitungkan Tuhan. Kalau hitung-hitung, timbang-timbang, pasti berat lah. Satu hari berapa kali bikin dosa? Beri kita timbang yuk. Itu bisa kelihatan yang dibuatnya, yang dipikirannya bisa dihitung. Lihat orang lewat aja kita bisa berdosa. Berzina, kata Tuhan Yesus, melihat dan menginginkan sudah berdosa. Kita nengok orang lewat aja kita iri, itu apa nggak dosa itu? Kalau hitung-hitung itu berapa berapa ton itu?
mil jarak ya. Berapa ton itu dosa? Kalau timbang-timbang dengan kebaikan kita, berapa kebaikan kita hari ini? Apa sih yang saudara buat hari ini tentang kebaikan? Coba timbang-timbang aja. Mana tahu saudara mau timbang-timbang? Pasti nggak akan bisa, saudara. Nggak akan bahagia kita. Daud berkata, berbahagialah manusia, bukan hanya Daud, tapi semua orang manusia yang kesalahannya itu tidak diperhitungkan Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjiwa penipu. Ya, tabiat ini, jiwanya memang menipu. Karakter mungkin kita katakan sifat dasar, sifat sejak lahir itu sudah penipu. Ada. Nggak pernah orang tua mengajarkannya nipu, tapi kok dia nipu? Dari mana itu? Dari lahir itu sudah ada. Mungkin kita dosa keturunan, sifatnya, karakternya. Tapi saudara, semua ini bisa diubahkan Tuhan. Pada waktu kita menerima Yesus, diberikan hati yang baru, roh yang baru, karakter kita juga menjadi baik. Sifat marah itu bisa diubah menjadi ramah. Bisa. Tuhan buat. Enggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena itu saudara, kalau kita ingin mau selesaikan dosa ini, kita jangan berdiam diri. Bagian kedua itu, dosa jangan dibiarkan apalagi disembunyikan. Kalau kita mau selesaikan dosa itu dengan Tuhan, kita harus selesaikan, jangan didiamkan, jangan dibiarkan, jangan disembunyikan. Dan yang ketiga dan keempat, Daud punya pengalaman. Selama aku berdiam diri, dia diamkan saja dosa itu, dia sembunyikan, atau mungkin dia pura-pura saja. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu. Karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Ini pengalaman Daud. Apakah kita punya pengalaman mendiamkan dosa itu, menyembunyikannya? Ya, kita pura-pura saja, gak berdosa, gak bersalah. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu. Tulang-tulang yang menopang kita berdiri, bergerak, bekerja ini lesu, saudara. Gak ada semangat. Aku bahagia nyanyi, ini tidak semangat. Tulangnya lesu. Kita jarang mengatakan tentang tulang, karena selama ini kita cuma melihat wajah, kulit, melihat rambut, melihat daging gemuk atau tidak. Tulang nggak pernah ditanya, nggak pernah dicek. Padahal tanpa tulang, apa yang menopang semua ini? Gak ada. Bagian dalam dari tubuh kita. Bahkan lebih dalam lagi kalau dikatakan di situ, sumber menjadi. Saudara, aku mengeluh sepanjang hari. Pas saudara punya pengalaman seperti ini, seperti Daud, aku mengeluh sepanjang hari. Mengapa mengeluh? Saudara, kalau dosa itu disembunyikan, dosa itu didiamkan, kita anggap itu tidak ada, saudara, itulah yang membuat kita mengeluh. Kalau marga-marga kita nggak ada satupun yang mengeluh. Semuanya ini bagus marga-marga ini. Apalagi marga Sinulinga, wow, bagus sekali menurut saya. Menurut saudara, marga saudara bagus nggak? Bagus tuh. Tapi kenapa kok mengeluh? Apa begini memang marga Sian begini? Apa kok mau mengeluh? Ini karena dosa, saudara. Karena dosa. Siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Saudara pernah tertekan, tekanan batin cinta katanya, tertekan.
Siapa yang nekan? Siapa yang nekan itu? Saudara kalau pernah tertekan, BBC itu loh, tekanan batin cinta itu. Kalau cinta itu sebenarnya nggak menekan, saudara. Cinta itu memberi. Cinta itu peduli. Tapi kok tertekan? Itu bukan cinta. Itu dosa. Siapa mereka itu? Alkitab mencatat. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Saudara, kalau kita hanya merasa tertekan, Tuhanlah yang menekan kita. Karena ada dosa di situ. Kalau cinta di situ, Tuhan justru support itu. Allah itu kasih. Anak-anak Allah itu mengasihi, di Tuhan support itu. Tapi kalau dosa di situ, Tuhan tekan. Kalau saudara merasa tertekan, apalagi tekanannya sangat berat, saudara, itu berarti apa? Tuhan sedang menekan. Saudara coba sembunyikan dosa itu. Saudara coba diamkan dosa itu. Saudara berurusan dengan Tuhan. Tuhan akan menekan. Karena dosa itu urusan dengan Tuhan belum selesai. Daud punya pengalaman ini dan dia merasakan sangat berat sekali. Seperti triknya musim panas. Saudara, beberapa hari yang lalu musim panas, banyak orang bilang, saya kira itu belum seberapa. Panas saja kita nggak tahan, apalagi musimnya. Tambah lagi triknya. Seperti itulah kita merasakan beratnya ketika sumsum kita itu kering, terasa berat, terasa sulit untuk bergerak, sulit untuk berbuat apapun, sulit. Jangan suruh dia mengasihi, jangan suruh dia melayani. Nggak bisa. Untuk berdiri tegak aja dia nggak bisa. Untuk makan aja dia nggak bisa, suruh dia bekerja, melayani, mengasihi. Nggak bisa, saudara. Makanya dosa ini memang harus diselesaikan. Saudara mau berapa lama saudara mau diamkan dosa di dalam hati sehingga kita terus merasa tertekan? Kita seperti betul-betul merasa kering dalam hidup ini, dan kita betul-betul mengeluh sepanjang hari. Kita lesu, tidak punya gairah hidup. Ini akibat dosa itu didiamkan. Saudara, Tuhan sudah membuka pintu pengampunan. Tuhan mau menyelamatkan kita. Tapi kalau kita diamkan, Tuhan nggak semena-mena, ya apa namanya ya, nggak otomatis mengampuni kita. Nggak ada. Ya, semena-mena nggak cocok bahasanya. Nggak secara otomatis kita diampuni. Enggak, saudara. Hanya orang-orang yang datang kepada Yesus dan yang mengakui dosanya lah, atau bahasa yang bertobat, itulah yang akan diampuni. Tapi kapan saudara mau membuka hati, mengatakan kepada Tuhan? Seperti bagian ketiga, dosa harus diakui dan diberitahukan supaya diselesaikan. Kita lihat Daud bagaimana dia mengakui. Kita baca ayat 5, 1, 2, 3. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosa. Tanpa kita beritahukan kepada Tuhan, tanpa kita akui kepada Tuhan, tanpa kita datang kepada Tuhan, kita nggak akan diampuni, saudara. Kita nggak akan mengalami pengampunan itu. Matahari itu panas, nggak secara otomatis jemuran kita kering, saudara. Tadi pagi saya bersihkan rumah, jemuran kain cucian menumpuk dua ember karena nggak dijemur, sudah. Taruh di ember, sudah dicuci tapi belum dijemur, nggak kering 2 hari. Supaya kering bagaimana? Ya dijemur di bawah matahari itu. Kalau nggak banyak mataharinya di dalam boleh hembuskan pakai angin, itu juga menolong. Tapi kalau kita diamkan saja di ember, ya nggak kering-kering, seminggu lagi juga nggak kering itu. Dosa ini juga demikian, dia harus diakui.
Jadi kita bawa kepada Tuhan. Kita beritahukan kepada Tuhan. Dosaku kuberitahukan kepadamu. Pertama sekali kepada Tuhan kita bawa, supaya hati ini bisa merasakan, supaya hati kita betul-betul dilepaskan dari dosa itu. Mengapa dalam hati kita dosa belum selesai? Karena kita belum pernah bawa kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang membawanya. Ya sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib. Kenapa kita mau memikulnya? Kenapa kita mau selesaikan sendiri? Ada Tuhan, kita tinggal bawa kepada, tinggal akui saja kepada Tuhan. Peristiwa inilah yang membuat hati kita lega, membuat kita bahagia. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku memberikan kelegaan itu kepadamu. Pada waktu kita datang kepada Yesus, Yesus hanya minta, marilah kepadaku. Makanya kita kurang bahagia karena kita mau selesaikan dosa kita. Urusan dosa, urusan Tuhan. Tapi kita perlu datang, bawakan. Masalah hukum, ada pengacara, bawa kepada pengacara. Jangan urus sendiri. Nanti terlalu banyak acara. Biarkan ada yang mampu untuk selesaikan kita. Kita hanya disuruh akui. Jika kita mengaku dosa, siapa menyembunyikan pelanggaran tidak beruntung. Tapi siapa mengakui dan meninggalkannya disayangi. Saudara-saudara, ketika kita disayangi, alangkah bahagianya hidup ini. Hari ini kita mau selesaikan dosa ini, karena Tuhan membuka pintu pengampunan. Kita tinggal datang kepadanya, kita akui, kita beritahukan kepada Tuhan. Mazmur 51 itu pengakuan Daud begitu indah sekali. Dia mengakui itu kepada Tuhan. Tuhan, ini dosaku, ini dosaku. Dalam bahasa lain saya selalu pakai, selama ini kita menganggap Tuhan itu salah dalam kehidupan kita, kita anggap Tuhan itu bodoh, kita anggap Tuhan itu tidak ada. Saudara, ini perlu dilepaskan dari hati kita. Ini perlu dilepaskan dari pikiran kita. Kita harus mengampuni diri kita dalam hal ini, mengampuni Allah supaya kita lepas dari konsep yang salah itu. Dan kita mengampuni diri kita sendiri, melepaskan kejahatan diri kita. Oleh karena Allah, karena Tuhan Yesus Kristus, karena darahnya telah dicurahkan, kita bisa dilepaskan. Tanpa kita akui ini, tanpa kita bawa kepada Tuhan ini, tanpa kita ampuni ini, tanpa kita lepaskan ini, dosa itu akan tetap ada di dalam. Meskipun kita memuji Tuhan dengan gembira, meskipun kita punya iman hebat luar biasa, dosa tidak akan pernah selesai. Tapi jika kita mengaku dosa kita, ya setia dan adil, dia akan mengampuni segala dosa kita. Saudara mau ke saudara menyelesaikan dosa saudara hari ini, datang kepada Tuhan. Ada dosa dalam hati, ada dosa dalam pikiran, dalam perasaan, dalam keinginan-keinginan kita. Ada dosa dalam tubuh kita, di mana kita berbuat dosa. Saudara, kita mesti bawa kepada Tuhan satu persatu dosa. Jangan bilang sama Tuhan, Tuhan ampunilah semua dosa ini. Kita sakit udah 3 hari baru ke dokter. Dokter bilang apa? Ini obatnya ya, makan ya 3 kali sehari. Setelah 3 hari belum sembuh. Butuh berapa hari? Butuh sampai habis obat baru sembuh. Untuk penyakit aja begitu susah. Masa untuk dosa begitu selesai? Tuhan ampuni dosaku semua. Oh, udah selesai dengan Tuhan. Enggak segampang itu, saudara. Enggak segampang itu dalam pengakuan dosa. Mazmur 51 itu dicatat satu persatu dosa itu mesti kita bawa kepada Tuhan, kita akui. Ketika saya menerima Yesus, saya membuat satu keputusan mengakui dosa kepada Tuhan. Saya akui satu persatu. Saya ambil kertas karton setengah meter itu, ya, saya tulis semua daftar dosa saya. Saya ingat dan saya mohon Tuhan mengingatkan daftar dosa itu saya tulis. Lalu saya berkata sama Tuhan, Tuhan ini dosaku Tuhan. Di hadapan Tuhan saya bacakan ini. Saudara, saya bacakan itu. Ya, enggak di hadapan pendeta enggak. Ya, saya juga pada waktu itu enggak ngerti dan juga mungkin merasa malu juga kalau di depan orang. Tapi kalau memang enggak tahan lagi saya butuh yang membimbing, saya butuh pendeta supaya saya bisa lepas. Tapi waktu itu saya bisa sendiri. Saya akui sama Tuhan, saya berlutut, saya menangis, saya katakan sama Tuhan, ini dosaku Tuhan. Yang selama ini aku menolak Engkau, aku melanggar perkataanmu, aku tidak taat kepada perkataanmu. Mohon, Engkaulah yang melihat ini, Engkau mengampuni aku. Begitu dosa itu bisa selesai.
di dalam hati ini selesai. Kalau selesai di hati ini, dengan orang lain akan gampang selesai. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita. Yang terpenting kita selesai dengan Tuhan. Dosa kita selesai dengan Tuhan dan selesai dalam hati ini. Sekarang waktunya Tuhan mau kita mengalami pengampunan itu. Sekarang ada kesempatan kita untuk mengakui kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang berbicara kepada kami hari ini. Betapa bahagianya kami yang diampuni, kami yang dibebaskan, dilepaskan dari dosa itu, bahkan dari hukumannya. Pada waktu kami mengakuinya kepada Tuhan, pada waktu kami datang kepada Tuhan, kami mau meninggalkan dosa itu. Karena Tuhan menjamin, Tuhan mengampuni, Tuhan menyertai kami. Biarlah ini yang terjadi pada kami hari ini, yang mendengar firman Tuhan ini. Kami semuanya betul-betul mendapatkan pengampunan itu. Dan inilah pengalaman yang paling indah dalam hidup ini Tuhan, yang membuat kami berbahagia, yang membuat kami betul-betul bersuka cita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau ada di antara kami ini yang masih bergumul dengan dosanya, kalau ada di antara kami yang belum menyelesaikan dosanya di hadapan Tuhan, ya Tuhan, dalam nama ini berdoa, tariklah mereka oleh Roh-Mu yang kudus, sadarkanlah mereka supaya mereka datang kepada Tuhan, mengakui. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak bisa menyelesaikan dosa ini. Itu sebabnya Tuhan, saat inilah kami ingin datang kepadamu, membawa semua beban, membawa semua letih lesu kami, tekanan yang kami rasakan, beban berat dalam hidup ini, di dalam hati kami, di dalam jiwa kami, di dalam tubuh kami. Bukan dengan orang-orang lain kami berdosa, tapi dengan Tuhan kami mau selesai, supaya selesai di dalam hati kami. Mohon Tuhan, bebaskanlah, karena ini yang Engkau katakan. Apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Hari ini Tuhan, buatlah supaya kami merasakan, mengalami kebebasan itu, mengalami kelepasan itu, mengalami pengampunan itu. Terpujilah nama Tuhan. Kami akhiri ibadah ini, tapi Tuhan teruslah berkarya, teruslah Tuhan berbicara sampai benar-benar kami diampuni. Turunlah anugerah, berkat dan cinta Tuhan atas kami semua hari ini. Semat Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dan pengampunan dosa. Amin. Kepada Allah beri puji.